Bismillah, al-ba muta'alliq bimahdhuf takdiruhu abda'u bismillah. Itu di dalam madhab Basriyin atau Kufiyun, yakni abda'u bismillah, saya memulai dengan membaca atau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ji'a bihi, didatangkan kalimat ba ini barakallahu fikum littabarruk, untuk mengharapkan atau mencari keberkahan. Ketika orang makan dimulai dengan bismillah, orang minum dimulai dengan bismillah, orang dalam segala aktivitas dimulai dengan bismillah, maka itu artinya barakallahu fikum dia telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla dua hal. Yang pertama pertolongan, yang kedua keberkahan. Sederhana, orang mencari berkah tidak perlu ngusap, tidak perlu minum bekas cuci tangannya Ustadz Kiai Habib. Sederhana, mulailah segala sesuatu kebaikan dengan bacaan bismillah. Di situ sudah terkandung ada dua makna yang kamu harapkan, yang kamu cari. Yang pertama barakallahu fikum adalah keberkahan, karena kamu mulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua pertolongan, ba'ul isti'anah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu bergandeng di dalam Al-Quran. Mesti digabung dua ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kalau manusia belum tentu Rahman Rahim. Manusia sayang belum tentu ngasih. Banyak orang yang sayang kepada kita di dunia ini tapi nggak pernah ngasih apa-apa. Itu manusia. Ada orang ngasih nggak sayang, banyak. Orang ngasih nggak sayang. Antum ngasih ke pengemis, ngasih ke pengamen, atau kadang-kadang ke preman, jatah preman, ngasih tapi dongkol. Ngasih tapi dongkol hatinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pada saat memberi itu karena sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, Maha Pemberi, Maha Pengasih. Ngasih karena sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah berurusan dengan jangan pernah menyakiti orang yang baik. Karena orang yang baik kalau disakiti barakallahu fikum itu biasanya diam sekali bertindak habis kamu. Allah subhanahu wa ta'ala walillahil mathalul a'la, zat yang maha baik. Allah memberikan karena sayang. Allah memberikan karena rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah memberikan rezeki kepada orang kafir karena rahmat, karena sayang. Namun ternyata barakallahu fikum pada saat orang kafir tidak membalas rahmatnya Allah dengan ibadah, tidak membalas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketundukan dan ketaatan, yang ada Allah azza wa jalla mengulur waktu untuk mereka, diulur. Na'am barakallahu fikum, sampai ketika sudah tiba saatnya Allah azza wa jalla akan mengadab dia, lam yuflithu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah subhanahu wa ta'ala mengulur waktu dari orang yang zalim. Dia kafir, dia ingkar, dia menantang Allah, diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktunya. Diberi kesempatan, dirahmati, diulur. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala saatnya murka dan marah, saatnya Allah azza wa jalla yang berbicara azabnya, gak ada yang bisa lepas. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, tasawur di situ yang kita bayangkan, yang ada di lintas benak kita adalah bahwasanya Allah Arhamur Rahimin. Qala alhamdulillah,
Alhamdu segala puji, lillah lam litakhsis. Ada yang mengatakan sebagian ulama lam di sini adalah litamlik, kepemilikan. Cuman yang lebih akurat, yang lebih tepat adalah litakhsis, bahwa segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagimu lah. Tidak ada satupun manusia yang sifatnya segalanya terpuji, mesti ada sifat buruknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala sifat Allah Azza wa Jalla terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin, alam semesta. Jangan pernah mengatakan Allah itu alam. Jangan pernah mengatakan Allah itu adalah alam malakut, alam samawi, alam ulawi, alam yang tinggi. Lah. Alam itu artinya makhluk. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu adalah memiliki alam tersendiri, Allah itu adalah alam, lah, itu salah, jelas salah fatal. Karena alam itu adalah makhluk. Yang benar barakallahu fikum, Allah itu adalah wujud. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, kalau kita katakan bahwa Allah itu adalah alam, artinya kita katakan Allah itu adalah makhluk. Kalau kita katakan Allah makhluk, lalu Khalik siapa? Pencipta siapa? Maka setiap hari kita baca alhamdulillahirabbil alamin, bahwa ternyata di wujud ini ada dua. Wujudur Rabb, yang pertama adalah wujudnya Rabb sang pencipta, yang kedua adalah wujud al-alamin, wujud alam semesta. Yang benar kita katakan Allah Azza wa Jalla adalah al-alim, bukan al-alamin, bukan alam tapi alim, zat yang maha alim. Ada Rabb, ada alamin. Rabb pencipta, alamin alam semesta ciptaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammat wa afdalus salati wa atammut taslim. Dan salawat yang paling afdal dan salam yang paling sempurna ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammad as-sadiqil amin, as-sadiqil wa'ad, yang benar janji-janjinya, al-amin, yang terpercaya dalam menyampaikan wahyu, wa ala alihi, dan atas keluarga-keluarga beliau, wa sahbihi ajma'in, dan para sahabatnya semuanya. Nah, ketika orang bersalawat mengatakan wa ala alihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, ketika orang bersalawat menyebutkan dan semoga salawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, maka berarti keluarga di situ lebih luas maknanya, mencakup ahlu bait beliau dan mencakup umatnya yang taat kepada beliau. Tapi kalau disertakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahu, berarti al-alu di situ, keluarga di situ lebih kecil maknanya. Berarti yang dimaksud adalah keluarga beliau, ahli bait beliau, bukan pengikutnya, bukan sahabatnya. Kenapa? Sudah disebut wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahum bi ihsan misalnya. Itu ketika orang melafadzkan salawat. Wa amma ba'du. Amma ba'd, di dalam bahasa Arab ini dinamakan faslul khitab. Di dalam bahasa Arab kalimat amma ba'd ji'a bihi li faslil khitab, didatangkan untuk sebagai pemisah antara muqaddimah dengan inti sari pembicaraan. Nah, kalian nyimak semua kan? Ada yang enggak punya kitab? Kamu punya kitab? Mana kitabnya kamu?
Kenapa yang lain pada punya kitab kalian nggak punya? Ambil, kayaknya masih ada di sana. Cari, ambil yang nggak punya kitab, ambil, biar nyimak. Hah? Qala Allah Ta'ala, fallahu subhanahu, dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dan maha tinggi. Yaqul illa man rahimallah walidzalika khalaqahum. Illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walidzalika khalaqahum, dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Illa man rahimallah walidzalika khalaqahum. Ayat ini barakallahu fikum datang setelah ayat walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Ayat sebelumnya kata Allah Azza wa Jalla, dan kalau seandainya Allah berkehendak, Allah mampu menjadikan umat ini dalam satu hati. Allah mampu menjadikan semua manusia kafir. Allah mampu menjadikan manusia semuanya mukmin. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, jadi Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tapi belum tentu yang dimampui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah kehendaki. Itu bedakan antara al-qudrah dan al-masyiah. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mengembalikan orang yang sudah meninggal ke dunia, mampu. Tetapi tidak semua yang Allah mampu itu Allah kehendaki. Allah mengatakan apa? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah mampu untuk menjadikan manusia ini satu umat, satu hati. Allah mampu itu, tapi Allah tidak menghendaki. Makanya penting sekali pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu. Belum tentu semua yang dikemampui oleh Allah itu Allah kehendaki. Kemudian kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Maka kemudian kata Allah, senantiasa manusia ini akan berselisih. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk. Itu sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Maka manusia kemudian bertanya, lalu kalau memang manusia ini ternyata kudratnya mereka harus berselisih, gunanya apa kita mengajak orang kepada persatuan? Gunanya apa mengajak kepada persatuan? Gunanya barakallahu fikum supaya kita ibadah. Dakwah itu kan ibadah. Menyuruh orang itu kan ibadah. Tapi jangan pernah berhayal bahwa ketika kamu mengajak orang bersatu akan bersatu dan kamu akan ikut kamu semua. Nggak mungkin. Artinya apa? Kamu harus berbesar hati. Ketika orang menyelisih kamu, ketika orang tidak sejalan dengan kamu, besarkan hati kamu. Kenapa? Walidzalika khalaqahum. Dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri pada saat menafsirkan ayat ini, walidzalika khalaqahum ay wa min ajli tayyib. Kata Imam bukan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, walil ikhtilafi khalaqahum. Walidzalika khalaqahum walil ikhtilafi khalaqahum. Allah ciptakan kita ini memang untuk selalu berbeda, selalu berselisih. Walidzalika khalaqahum. Kenapa Allah ciptakan jin? Ciptakan Adam. Terjadilah perselisihan antara Adam dan jin. Allah ciptakan Hawa. Terjadilah perselisihan antara Adam dan Hawa. Akhirnya sampai mereka dikeluarkan dari surga. Walidzalika khalaqahum. Jadi subhanallah, Allah Azza wa Jalla di ayat yang seperti ini itu sangat menghibur, sangat membesarkan hati kita. Bahwa apapun perselisihan di dunia ini,
perselisihan di dalam rumah tangga, perselisihan dengan tetangga, perselisihan dengan saudara, perselisihan antara orang muslim dengan orang kafir. Kita nggak perlu kecil hati, nggak perlu bersedih kelewatan. Kenapa? Walidzalika khalaqahum. Allah ciptakan kita memang untuk berselisih. Kata Allah Azza wa Jalla, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara manusia ada yang bahagia, ada yang susah. Wa hadainahun najdain. Kami ciptakan manusia ini, kami tunjukkan manusia ini dua jalan, ai najdul khair wa najdul syarr, jalan kebaikan, jalan keburukan. Nah, Allah Azza wa Jalla juga barakallahu fikum ketika menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu bi yaminihi fa akhraja min dhahrihi dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggung Adam dengan kanannya, maka Allah kemudian mengeluarkan anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Seperti mithl ka'amsalidz dzar, seperti semut. Qala man haula ya Rabb? Adam bertanya, siapa? Apa ini ya Rabb? Allah mengatakan haula'i dzurriyyatuka ila yaumil qiyamah. Mereka ini adalah anak keturunanmu untuk sampai hari kiamat. Jadi gak heran kalau ilmu tes DNA itu yang katanya canggih, teknologinya aja yang canggih, tapi sudah ada di dalam Islam. Awal Allah ciptakan Adam, Allah sudah perlihatkan kepada Adam, ini anak keturunan kamu sampai hari kiamat. Sudah ada bibitnya, Allah perlihatkan kepada Adam. Kemudian Allah mengusap kembali punggungnya Adam, dikeluarkan lagi anak keturunannya. Allah kemudian mengatakan, khalaqtu haula'i lil jannah wa khalaqtu haula'i lin nar. Wahai Adam, anak keturunanmu yang sebelah kanan ini semuanya adalah bakal penghuni surga. Anak keturunanmu yang sebelah kiri ini adalah bakal penghuni neraka. Sudah ada nasnya, dari sananya sudah ada. Walidzalika khalaqahum walil ikhtilaf. Kata Al-Hasan Al-Basri, walil ikhtilafi khalaqahum. Ali bin Abi Talha mengatakan dari Ibnu Abbas, walidzalika khalaqahum, kata Ibnu Abbas, khalaqahum firqataini. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ini dua golongan yang mesti akan berseteru, mesti akan bersilang pendapat. Gak mungkin kita satu, subhanallah. Maka ayat yang seperti ini barakallahu fikum membesarkan hati kita. Walidzalika khalaqahum, bahwa yang namanya perselisihan itu tetap akan ada, tetap akan terjadi, tetap akan ada, tetap akan terjadi. Kemudian wa yaqulu jalla wa ala, dan Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai yuwahhidun ma uridu minhum min rizq, itu lanjutan ayatnya, di sini tidak ada wa ma uridu an yut'imun. Artinya di sini Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah, bukan untuk dunia. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan bahwa sungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku semua saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup manusia adalah untuk ibadah. Apa gak ada tujuan lain? Gak ada tujuan lain. Berarti gak boleh bekerja. Kerja pun akan bernilai ibadah kalau niatmu lillahi ta'ala. Jadi orang kadang-kadang barakallahu fikum, dia terlalu sempit memahami makna ibadah, kemudian dia mengkritisi Al-Quran. Kemudian dia tanya, berarti tidak ada tujuan lain? Allah menciptakan manusia dan jin tidak ada tujuan lain selain ibadah? Jawabannya na'am, tidak ada tujuan lain selain ibadah. Berarti kalau gitu sholat aja kita kerjanya, puasa aja kerjanya, sholat malam puasa. Berarti kamu gak paham definisi ibadah.
Nggak usah cari uang, nggak usah kerja, nggak usah dagang, nggak usah bertani. Itu menunjukkan orang itu nggak paham ibadah. Nggak usah olahraga, nggak usah refreshing, ibadah aja, sholat aja. Itu menunjukkan orang nggak paham definisi ibadah. Dia nggak paham berarti masalah konsep ibadah yang benar. Tapi kalau dia paham ibadah, dia nggak bakal nanya seperti itu. Karena apa? Seorang mukmin dia pada saat jualan akan terhitung ibadah, pada saat tidur terhitung ibadah, pada saat makan terhitung ibadah, bahkan mohon maaf pada saat hubungan suami istri pun juga terhitung ibadah. Innamal a'malu binniyat. Jadi orang salah paham tentang ibadah, kemudian dia mengkritisi, kalau begitu kapan kita bekerjanya? Salah. Fahami dulu konsep ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal wal ahwal adh-dhahirati wal batinah. Itu definisi ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami', suatu istilah yang komplit likulli ma yuhibbuhu Allah. Setiap kategori perbuatan, ucapan, keyakinan, keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Itulah ibadah. Ucapan, keadaan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan ibadah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat suatu babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Babul ikhlas wa ihdharin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal. Bab anjuran untuk selalu ikhlas dan selalu menghadirkan niat baik. Selalu niat itu hadir dalam hati kita. Wa ihdharin niyyah, selalu menghadirkan niat, selalu kontrol niat dalam segala keadaan. Ketika mau tidur, kontrol niat supaya tidur kita bernilai ibadah. Saya bangun sholat malam nanti, saya bangun sholat subuh. Ketika mau bekerja, kontrol niat sehingga kerjaan pun bernilai ibadah. Ketika barakallahu fikum makan, kontrol niat sehingga makan kita pun akan bernilai ibadah. Bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwali wal ahwal al-barizati wal khafiyyah. Al-barizati wal khafiyyah, yang nampak maupun yang terselubung, selalu jaga niat, selalu hadirkan niat. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, kalau begitu kapan kita bekerja? Kalau kita tercipta hanya untuk ibadah, lalu kapan kita bekerja? Kamu nggak paham ibadah berarti. Kamu fahamnya ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya puasa. Kamu nggak sadar bahwasanya barakallahu fikum membantu orang menyingkirkan duri dari jalan itu termasuk ibadah. Membantu orang, menyarankan orang, menasihati orang, ibadah. Yang penting nasihatnya dengan benar. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan pun ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah min ghusni syajaratin nahaha an tariq." Saya melihat ada orang masuk surga, bolak-balik di surga, berjalan di surga, karena di antara kebaikan dia menyingkirkan ranting dari jalan yang suka ganggu orang, yang selalu ganggu orang lewat. Maka ibadah itu maknanya luas, maknanya besar. Jangan hanya difahami dan dibatasi kepada sholat, puasa. Akhirnya akan salah persepsi, akhirnya akan salah pemahaman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Gak ada tujuan lain, gak ada. Gak ada tujuan untuk kerja, gak ada. Kerja itu tabiat, watak. Gak ada tujuan untuk mencari dunia kehidupan, gak ada. Kenapa? Itu sudah tabiat manusia. Sudah tabiat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Kemudian yang berikutnya, fallahu subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala yubayyinu lana, menjelaskan pada kita, fi hatainil ayataini, dalam dua ayat yang mulia ini, annahu khalaqana lina'budah,
bahwasanya Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya, bersembah sujud kepadanya. Fanas'ada bi'ibadatihi, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan dengan ibadah kepada Allah. Tidak ada kebahagiaan tanpa ibadah. Orang mau duduk di atas tumpukan harta pun kalau nggak ada ibadah nggak bakal merasakan kebahagiaan hidup. Salah satu Khalifah Abbasiyah salah satu ulama mengatakan, wallahi law alimal khulafa, law alimal muluk wa abnaul muluk ma lana minan ni'am lajaladuna ala suyuf. Ini alim duduk di masjid mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis. Beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya para raja, para anak-anak raja mengetahui betapa nikmatnya menyampaikan ilmu, betapa nikmatnya ibadah kepada Allah, mereka akan melawan, menggusur kita dengan pedang-pedang mereka. Nikmatnya hidup itu pada ibadah. Barakallahu fikum. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah menjadikan ketenangan mata, kesejukan mata saya itu pada saat salat. Salat beliau tenang hatinya, tenang jiwanya. Maka kalau kita salat jiwa kita kacau, hati kita kacau, pikiran kita berantakan, berarti ada yang enggak benar kita. Qala fayarhamuna, kemudian Allah merahmati kita. Fallahu subhanahu, maka Allah maha suci, ghaniyun, sangat tidak butuh an ta'dzibi ibadah, untuk mengazab hamba-hambanya. Khalaqana liyarhamana, Allah menciptakan kita untuk merahmati kita. Wa yus'iduna, dan Allah menciptakan kita untuk membahagiakan kita. Allah menciptakan kita membahagiakan kita. Caranya bagaimana supaya kamu bahagia? Ibadah. Dan ini tidak bisa disanggupi oleh orang tua. Orang tua kadang-kadang bikin anak, tapi belum tentu dia bisa membahagiakan anaknya. Orang tua, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk membahagiakan mereka, untuk membahagiakan hambanya. Apa kebahagiaan? Ibadah. Ibadah. Sehingga ketika orang tidak beribadah kepada Allah, yang ada adalah kesengsaraan. Wa yuskinana jannatahu, dan Allah menempatkan kita di dalam surganya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah dan maha tinggi berfirman fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi, a'adadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allahu akbar. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, a'adadtu li ibadi as-salihin. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Saya menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah kamu lihat di dunia. Apa nikmat yang paling nikmat yang kita lihat di dunia? Pilih sudah. Di surga Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat di dunia. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar di dunia. Kalau kita mendengar pun hanya mendengar nama, buah-buahan, susu, bidadari, hanya sekedar dengar nama, tapi kita tidak pernah mendengar sifat tidak pernah menyaksikan. Kita hanya mendengar sifat, diceritakan sifat-sifatnya, tapi kita baru sekedar berita. Nanti kalau sudah di surga, di luar apa yang kita dengar. Nah, sekarang ketika orang cerita, fulan begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, penasaran. Begitu kita lihat ternyata di luar apa yang diceritakan, lebih istimewa ternyata dari apa yang diceritakan. Kalau kita sekarang sedang membaca Al-Quran, Al-Quran bercerita tentang sungai surga, tentang bidadari surga, tentang makanan surga. Itu cuma cerita aja. Dalam arti cuma cerita apa? Bukan fiktif, bukan
Artinya apa? Itu cuma cerita supaya kamu rindu kepada surga, supaya kamu cinta surga. Nanti kalau kamu sudah masuk surga, lebih berlipat-lipat dari apa yang kamu baca itu. Allahu Akbar. Ma la ainun ra'at, yang belum pernah kamu lihat di dunia. Wala udhunun sami'at, yang belum pernah kamu dengar di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan bahkan belum pernah terbesit dan terbayang dalam hatimu. Itu kenikmatan surga. Serendah orang kalau tidak ibadah kepada Allah. Orang kalau jauh dari ibadah itu orang artinya nggak punya masa depan. Mau dia sekolah tinggi demi masa depan kadzab. Masa depan kamu itu adalah akhirat. Al-mu'min kayyisun fatin. Al-kayyis man hasaba nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengoreksi diri sendiri, yang selalu menyalahkan diri sendiri, yang selalu mengembalikan kesalahan pada dirinya. Al-qayyis itu orang cerdas. Jadi nggak usah memuji diri sendiri, saya pintar, saya begini. Koreksi diri kamu. Kamu orang pintar apa enggak, kamu nilai. Al-qayyis man dana nafsah. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah dana ay hasada. Orang yang selalu introspeksi diri, yang selalu koreksi diri, yang selalu sadar diri. Wa amila lima ba'dal maut. Setelah itu dia beramal dan fokus untuk akhirat dia. Gak sibuk dengan aib orang, gak sibuk dengan fitnah. Dia beramal fokus untuk akhirat saya. Saya fokus untuk akhirat. Kenapa? Saya nggak tahu kapan kita meninggalkan dunia. Umur kan kita nggak tahu. Berapa daftar umur kita di hadapan Allah kita nggak tahu. Wa yaqulu subhanahu fi muhkamit tanzil, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jal, fala ta'lamu nafsun, maka engkau belum pernah mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, min qurrati a'yunin, dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan mata mereka, sebagai imbalan atas kebaikan yang mereka perbuat. Surga perlu amal. Surga perlu harga. Surga perlu barang yang kita jual. Apa yang kita jual? Diri kita sendiri. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah memberi dari kaum mukminin harta mereka, jiwa raga mereka dengan harga surga. Allah janjikan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kalau kita mendengarkan cerita dari jamaah haji, enak di sana begini begitu, itu kita terbayang udah. Ini kita mendengar surga. Ketika orang membayangkan, berarti enak banget ya kalau bisa haji ya. Dia akan berusaha, akhirnya dia nabung dengan segala cara bisa haji. Sekarang kita sudah sering mendengar surga. Orang sering mendengar surga tapi malas-malasan sholat. Berarti orang gak niat. Orang sering mendengar surga, barakallahu fikum, tapi malas ibadah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, aghban nas man dhalla 'anil tariq wa qad qaraba al-manzil. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang tersesat di jalan padahal dia sudah tahu tempat tujuannya. Dia sudah lihat rumahnya. Dia sudah hafal, tahu tempat tujuannya. Saya tahu jalan ke Cirebon itu lewat Pantura, lewat tol, saya tahu exit tolnya. Kok tiba-tiba nyasar? Kok tiba-tiba nyasar? Orang bilang ini orang oon atau mungkin nggak waras ini orang. Kalau orang dari luar negeri atau dari luar Jawa atau mungkin jauh dari wilayah Jawa Tengah, jalan ke Cirebon nyasar, wajar. Baru datang dari Saudi, wajar. Baru dia bukan orang Jawa, wajar. Lah ini orang Tegal, cuman 1 jam 2 jam ke Cirebon nyasar. Orang bilang ada babi, ini orang bodoh ini orang. Masa Cirebon aja nyasar? Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala,
Aghban nas, orang yang paling bodoh. Ghabi itu dalam bahasa Arab lebih dari sekadar bodoh, goblok. Itu sudah kata ghabi, anta jahil, kamu bodoh, itu biasa. Tapi kalau orang marah benar-benar ini orang anta ghabi, kamu gak punya akal. Aghban nas, orang yang tersesat padahal sudah tahu tempat tujuan dia. Sudah tahu surga, nikmatnya surga, indahnya surga. Sudah tahu ancaman neraka, azab neraka, dahsyatnya siksa neraka. Tapi kok malah jauh dari amalan surga, malah lebih condong mengerjakan amalan-amalan menuju neraka. Ghabi, ini orang bodoh. Kamu tahu akibat perbuatan kamu, neraka tahu. Lalu kenapa kamu terjang? Sudah tahu akibatnya. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, ada orang datang, seorang anak muda, seorang pemuda datang kepada beliau curhat cerita, dia kecanduan dengan maksiat, wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kata beliau, kamu kalau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan kamu bermaksiat sepuasmu, tapi jaga 5 syarat ini. Apa itu 5 syarat? Syarat yang pertama, bermaksiatlah di tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kamu bermaksiat di tempat yang kira-kira Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kamu. Ini orang mikir, mana ada tempat di dunia ini yang tidak dilihat, yang tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim bin Adham, lalu apa kamu gak malu? Allah Subhanahu wa taala melihat kamu, tapi kamu pertontonkan maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama berat. Syarat yang kedua apa? Bermaksiatlah kamu, tapi kamu jangan bermaksiat di atas bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus mau bermaksiat di mana? Bermaksiat di udara, udara juga ciptaan Allah. Silahkan kamu bermaksiat, tapi bermaksiat jangan di atas bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata si anak muda ini, terus mau di mana tempatnya? Bukankah bumi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, sekarang kau mikir. Orang meminjamkan kepada kamu rumah, silahkan kamu tempati rumah saya gratis. Lalu kamu pakai untuk berbuat maksiat. Apa enggak marah tuan rumah? Enggak bayar kontrak kamu. Kita punya rumah, kita nggak bayar kontrak, kita nggak minta kontrak. Silahkan itu rumah kamu tempati, gratis itu rumah. Lalu dipakai rumah itu untuk maksiat, jelas marah tuan rumahnya. Sama ini. Walillahil matsalul a'la. Allah Azza wa Jalla menghamparkan, membentangkan bumi untuk kita tempati, untuk kita bercocok tanam, gratis. Nggak pernah Allah minta pajak PBB, pajak bumi dan bangunan, nggak ada. Tapi kamu pakai maksiat, nggak bisa. Syarat yang kedua nggak bisa saya penuhi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kamu bermaksiat silakan, tapi jangan pernah memakai nikmat yang Allah berikan kepada kamu untuk maksiat. Kamu jangan pakai nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat. Terus mau pakai apa coba? Bukankah semua rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Baiklah kalau kamu tahu rezeki itu semua datangnya dari Allah, apa tidak marah itu orang tua kamu kalau seandainya orang tua kamu memberikan uang kepada kamu, ternyata kamu pakai untuk main judi, untuk minum khamr, apa enggak marah orang tua kamu? Ternyata kamu pakai untuk berbuat dosa, untuk berzina, marah orang tuamu. Sekarang itu orang tua kamu, padahal seberapa pemberiannya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan rahmat, memberikan rezeki kepada kamu karena sayang, karena cinta, lalu kamu pakai untuk maksiat. Apa enggak murka Allah Subhanahu wa taala? Itu artinya kamu berkhianat, berarti kamu pengkhianat. 3 syarat, syarat yang ketiga makin kesini makin berat syaratnya, enggak bisa dipenuhi. Apalagi syarat yang keempat,
barangkali bisa dipenuhi. Syarat yang keempat, kamu bermaksiat kepada Allah, tapi nanti kalau malakul maut datang mencabut nyawa kamu, katakan kepada malakul maut, tunda esok hari, saya belum sempat taubat. Datang malaikat maut mencabut nyawa kamu, katakan kepada malaikat maut, tunggu wahai malaikat, besok hari malam saya akan taubat. Kata si anak muda ini, siapa yang bisa kompromi dengan malakul maut? Malakul maut gak bisa diajak kompromi, kita gak pernah lihat, tiba-tiba datang orang mati aja. Siapa yang bisa kompromi dengan malakul maut? Lalu kata beliau rahimahullah, kamu sudah tahu kapan saja bisa terancam mati. Kapan saja orang bisa meninggal. Gak mesti sakit dulu yang namanya meninggal itu. Kamu sudah tahu meninggal secara tiba-tiba, tapi kamu gak pernah persiapan. Kamu bahkan selalu maksiat dan dosa. Kalau kamu meninggal dalam keadaan berdosa dan maksiat, apa bekal yang kamu pakai untuk menghadap Allah? Syarat yang keempat pun gak bisa dipenuhi. Syarat yang kelima, kalau kamu meninggal diseret oleh malaikat Az-Zabaniyah ke neraka Jahannam, kamu memberontak, lepaskan diri kamu dari cengkraman malaikat, lari ke surga. Di akhirat kamu diseret oleh malaikat menuju neraka Jahannam, kamu merontak, kamu memberontak, melepaskan diri kamu untuk lari ke surga. Kamu bisa seperti itu, silahkan kamu bermaksiat. Syarat yang kelima pun makin berat. Siapa yang bisa seperti itu? Sedangkan malaikat-malaikat penjaga neraka Jahannam, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat-malaikat penjaga neraka Jahannam adalah malaikat ghilad, yang bodyguard syidad, yang kuat tenaganya, yang bengis, penyiksa ahlun nar. Siapa yang bisa lepas dari cengkraman mereka? Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Saya gak bisa, satupun syarat gak bisa saya penuhi. Kalau kamu tidak bisa memenuhi 5 syarat itu, gak usah maksiat, gak usah dosa. Taubat akhirnya orang ini. Dilembutkan hatinya dengan cara seperti itu. Barakallahu fikum. Wa qala fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala a'adda jannatin, Allah menyiapkan surga. Jannat bukan satu surga. Jannat, surga-surga, bukan satu surga yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Jannat, banyak surga. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada lagi apa? Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, apa lagi yang dalam Al-Quran itu? Jannatul Na'im. Banyak nama, bukan satu surga yang Allah siapkan. Demikian pula neraka Jahannam. Nah, banyak. Di Indonesia ini orang kadang-kadang terlalu banyak nantang neraka Jahannam, bahkan namanya pun dikasih nama-nama neraka. Sa'ira, Jamrah. Jamrah itu kan bara api neraka. Hutomah, alaihim nar, hutomah. Itu ngeri nama-nama seperti itu. Allah menyiapkan bagi orang yang beriman dan beramal saleh jannat arduha ka'ardis samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Luasnya seluas langit dan bumi. Ketika Raja Kaisar atau Kisra mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Raja Kisra ini dia mendapatkan kesempatan untuk menjebak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang menurut dia sangat ilmiah. Wahai Muhammad, kamu tadi mengatakan surga luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga luasnya seluas langit dan bumi, kalau begitu sudah gak ada neraka dong. Udah habis
Gak ada orang masuk neraka lagi. Karena surganya aja luasnya sudah seluas langit dan bumi. Nah, itu menurut dia sangat ilmiah. Tapi ketika dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersentak terhentak dia, nggak bisa jawab. Sederhana jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aqbala al-lailu fa aina an-nahar." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat malam tiba, siang kemana? Siapa yang bisa jawab? Sekarang siang, malam kemana ini sekarang? Kata Rasulullah, "Idza aqbala al-lailu fa aina an-nahar." Kalau malam tiba, siang kemana? Kalau siang tiba, malam kemana? Padahal kita tahu kalau malamnya gelap gulita semuanya. Maka ini raja ingin menjebak ceritanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu mengatakan surga luasnya seluas langit dan bumi, ada kesempatan. Kalau begitu sudah gak ada neraka dong. Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana, "Idza jaa al-lailu fa idza aqbala al-lailu fa aina an-nahar." Kalau malam datang kemana siang? Kamu jawab, itu sudah jawaban pertanyaan saya. Surga ada tempatnya sendiri-sendiri, neraka ada tempatnya sendiri-sendiri. Surga kan tempatnya di atas, a'la illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin itu tempat yang paling tinggi, a'la illiyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang baik di illiyin, surga paling tinggi. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sijjin itu tempat yang paling sempit dan paling bawah tanah, itu neraka jahanam. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Kemudian arduha ka'ardis samawati wal ard liman ata'ahu fima amar, bagi orang-orang yang mentaati perintahnya, wantaha amma naha anhu wa zajar, dan bagi orang-orang yang berhenti dari larangan beliau dan celaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah memerintahkan, memberikan jaminan, maka jangan sia-siakan kesempatan. Barakallahu fikum. Ini adalah majelis taman surga. Kita bikin majelis-majelis seperti ini, majelis taman surga, wisata ke surga, untuk kita lebih semangat belajar agama, dan juga untuk kita lebih lembut hati kita untuk lebih tunduk kepada kebenaran, karena surga dan neraka itu akan melembutkan hati kita pada saat kita mengingatnya. Taib, ilahuna wa barakallahu fikum. La bahasa, alhamdulillah kita 1 jam sudah cukup, gak usah terlalu lama. Yang penting hari Ahad itu hari libur, mau wisata mau apa, alhamdulillah kita sudah wisata ke surga terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nama bukunya kalian masing-masing.